Oke, berjumpa lagi di Inside Bil Qahwa. Siapkan kopimu and enjoy the moment. Inside Bil Qahwa pada hari ini akan membahas tentang ikhtilat, holwat, dan godol basor. Nah, jadi apa ikhtilat, holwat, dan godol basor? Secara bahasa, ikhtilat, holwat, dan godol basor, ikhtilat itu berarti bercampurnya, pencampuran gitu ya. Jadi kalau diistilahkan secara umum sekarang yang viralnya itu jadi percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kemudian holwat itu diartikan sebagai menepi gitu ya, dan secara istilahnya berarti dua orang pria dan wanita ya, secara istilahnya itu berduaan di suatu tempat gitu ya. Jadi maksud dari istilah yang viralnya seperti itu. Kemudian godol basor itu berarti menjanggal pandangan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas bahwa Islam itu tidak hanya tentang tiga hal tersebut. Islam itu tidak hanya tentang ikhtilat, holwat, dan godol basor. Jadi seseorang yang baru bertaubat ataupun baru berhijrah, hendaknya dia itu fokus terhadap hal sesuatu yang lebih besar lagi. Boleh dia fokus terhadap tiga hal itu, boleh dia fokus terhadap ikhtilatnya, terhadap holwatnya, terhadap godol basornya, akan tetapi lebih baiknya lagi dia itu berfokus terhadap hal yang lebih besar lagi. Contohnya, kalau kamu sekarang sebagai seorang anak, kamu harus berfokus bagaimana menjadi seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh, seorang anak yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Contoh lain, kalau kamu sekarang menjadi seorang pasangan, kamu harus bisa menjadi seorang pasangan yang didambakan oleh pasangannya. Kamu harus bisa menjadi pasangan yang dapat memberikan kebaikan untuk pasangan kamu. Nah, kalau misalnya kamu sekarang di peran lain, contohnya sekarang kamu sebagai seorang orang tua gitu ya, sebagai orang tua ya kamu harus bisa menjadi amanah, bisa menjaga amanah anak-anak kamu, bisa mensukseskan keluarga kamu gitu ya, dan memberikan kebaikan. Jadi intinya Islam itu tidak hanya sebatas holwat, ikhtilat, dan godol basornya. Kamu jadi anak yang baik, soleh, dan sukses itu sudah menjadi yang terbaik. Kamu jihad menjadi pasangan yang baik dan sukses itu sangat baik. Dan kamu menjadi pasangan yang baik dan sukses itu sangat itu menjadi hal yang sangat baik. Jadi jangan sempitkan pandangan kita bahwa Islam itu hanya tiga hal tersebut ya. Jadi ketika kita memandang Islam, kita harus melihat keseluruhan ajarannya, bukan hanya tiga hal tersebut. Jadi ketika kita memulai taubat atau ketika kita memulai hijrah, hendaknya kita mulai berpandangan yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai pasangan, atau kita sebagai orang tua harus melihat yang lebih luas lagi dan harus melihat apa tindakan yang maslahat, yang cocok supaya membawa keluarga kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sukses lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat, Islam itu bukan hanya tentang ikhtilat, holwat, dan godol basor aja. Bagi para Gen Z yang baru mulai taubat atau hijrah,
hendaknya memahami Islam lebih luas lagi. Kalau kamu sekarang sebagai anak, ya kamu fokus untuk bisa sukses dan untuk bisa soleh. Hal pertama yang kamu lakukan untuk para Gen Z ini, supaya bisa yang baru tobat ataupun baru hijrah adalah kamu sholat 5 waktu, kemudian kamu fokus terhadap pekerjaan kamu, entah itu sebagai orang yang bersekolah ataupun sebagai orang yang berjualan atau bekerja atau usaha. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus ada lagi. Jadi kita tidak bisa hanya melihat Islam itu hanya sebagai yang tersurat saja. Dari sisi hal yang tersirat juga kita harus lihat gitu ya. Jadi jangan melihat orangnya, tetapi melihat ajaran secara keseluruhannya. Karena kita tidak bisa mengaplikasikan setiap orang yang kita idolakan terhadap diri kita. Tidak bisa. Kita memiliki hidup yang berbeda, kita memiliki kemaslahatan, kemudaratan yang berbeda, kita memiliki urgensi yang berbeda. Idola kita misalkan pekerjaannya A, yang dilakukan A, itu belum tentu bisa diimplikasikan atau bisa diaplikasikan kepada kita. Kita tidak bisa melakukan seperti dia A, kemudian pekerjaannya dia A gitu ya, tidak bisa. Jadi harus memandang Islam lebih luas lagi ya untuk para Gen Z, dan harus bisa memandang Islam lebih dalam lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.